warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syarifah, wabil khusus keluarga besar Syekhuna Al-Habib Haji Salih bin Mukhtar Al-Idrus, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi Hubabah Syarifah Mujannah Al-Ba'bud, yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan ayahanda pengasuh pondok pesantren Al-Kautsar Al-Habib Al-Haj Haji Husain Faisal Al-Idrus, juga kepada saudara beliau Asy-Syarifah Sipa Kamal Al-Idrus dan seluruh habaib-habaib lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi rahmat kepada beliau, selalu menjaga beliau dan selalu mensihatkan, menyelamatkan beliau daripada hal-hal yang kada baik. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para santri jamaah majlis yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu pembacaan sholawat maulid Simtud Duror. Kemudian kita iringi dengan pembacaan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya majlis seperti ini, keimanan dan kecintaan kita kepada Allah, keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kecintaan kita kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada ilmu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ini juga kampung kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kita sambung daripada pembacaan hadis kita, masih seputar ayat yang berkaitan dengan khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa mata'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala ta'ala wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Jadi kita di dalam surga itu, penghuni-penghuni surga mereka saling berhadap-hadapan, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Kemudian mereka yatasaalun, saling bertanya-tanya mereka tentang keadaan mereka. Kenapa jadi sawat masuk surga nih? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Berkata mereka, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami, qablu fi ahlina
sebelum ini artinya di dalam dunia. Fi ahlina musfiqin, pada keluarga kami adalah musfiqin, maknanya khaifin, kami takut. Takut apa? Min isyanillah, daripada menentang Allah Ta'ala. Nah, ketika adanya takut tadi, kalau wali menentang Allah Ta'ala, berarti taat lawan hukum Tuhan. Famanallahu alaina, maka memberi nikmatlah oleh Allah alaina, atas kami. Wa waqona adzabas samum, dan melepaskan ia Allah akan kami adzabas samum, akan siksa neraka. Siksa neraka yang sangat pedih. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dari sebelum ini, nad'uuhu, kami meminta, berdoa kami akan Dia Allah. Maksudnya apa? Na'budu, kami taat menyembah lawan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala ialah orang yang maha baik, muhsin, ar-rahim, lagi maha kasih sayang, maha penyayang. Nah, wal ayatu fil babi katsiratun jiddan ma'lumatun, dan ayat-ayat pada bab ini sangat banyak. Ma'lumatun, sudah diketahui aja di sini. Wal ghoradu al isyaratu ila ba'dihha, dan maksudnya adalah yaitu mengisyaratkan kepada sebagiannya. Waqad hasala, dan sungguh telah hasil. Iya. Wa amal ahaditsu fakasiratun jiddan juga, dan adapun hadis-hadisnya maka sangat banyak juga. Fanadhkuru minha, maka kami sebutkan sebagian daripadanya tarafan. Wabillahi taufik. Hadis pertama, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu an, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ngaran sidin Abdullah, ngaran sidin Abdullah, kunyah sidin Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Ini termasuk sahabat yang alim di bintangan ilmu Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud nih. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, berkata beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menghadiskan akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan oleh Rasulullah nih. Wa huwa shadiqul masduq, dan ia Rasulullah as-shadiq, orangnya jujur pada perkataan dan pada perbuatan. Kada bujur terus gawean Rasulullah ini. Pandir sin bujur, gawean sidin bujur juga. Al-masduq pulang dibenarkan, maksudnya diakui kebenarannya, bahwasanya napa-napa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah bersabda, anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, akan kejadiannya, fi batni ummihi, pada perut mamanya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari itu menjadi segumpal banyu nutfah, setetes air mani. Nah, itu selama 40 hari dalam janin. 40 hari. Tahu bener nih. Ikam situ ya. Lawakan aku kah?
Nah, selama 40 hari kejadian manusia itu dulu setetes air mani nih bersatu dulu selama 40 hari dalam janin. Kemudian summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian adalah ia menjadi segumpal darah mithla dzalik selama 40 hari. Setelah 40 hari setetes air mani tadi berkumpul dalam janin, kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Nah, kejadiannya kita deh berataan sama nih, kecuali Rasulullah lah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah menjadi segumpal darah adalah ia menjadi segumpal daging mithla dzalik selama 40 hari juga. Nah, setelah menjadi segumpal daging, kemudian tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha. Setelah menjadi daging berbentuk sudah nih, kemudian diutuslah akan malaikat. Kemudian malaikat ini meniup pada daging tadi akan ruh, diandaki ruh, ditiupkan ruh di situ di janin tadi. Wa yu'maru, dan malaikat ini diperintah bi arba'i kalimatin, dengan mencatat 4 kalimat. Yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyun aw sa'idun. Malaikat ini mencatat ia akan rizkinya si janin, wa ajalahu, dan ajalnya, umurnya, wa amalahu, dan gawiannya, wa syaqiyun, dan apakah ia celaka kena, aw sa'idun, atau beruntung. Nah, jadi 4 kalimat ini sudah ditentukan ketika kita sudah menjadi janin. Nah, kalau kita hitung-hitunglah kejadian manusia itu sebelum ditetapkannya 4 perkara ini, 40 hari jadi tadi segumpal setetes air mani tadi bersatu di janin selama 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya jadi segumpal darah. 40 hari berikutnya jadi segumpal daging. 4 kali 3, 40 kali 3 berarti 120 hari. Nah, 120 hari. 120 hari kalau dihitung bulan berarti 4 bulan. Nah, jadi ada orang lah pas 4 bulan usia kandungannya itu berhimatnya berdoa. Karena di 4 bulan inilah ketetapan ajal, rezeki, umur, apakah beruntung atau hidup. Nah, 4 bulan ini orang berdoaan. Kalau kita biasanya banjar ini 7 bulan lah. 7 bulan tuh ada juga dalilnya lah. Ada juga dalilnya 7 bulan tuh. Nah, kalau sebagian penduduk ada nang 4 bulanan itu nang berselamatannya tuh berhimatan berdoa. Kenapa? Karena di 4 bulan inilah pencatatan ketentuan nang 4 kalimat ini. Apakah rezekinya kayak apa, banyakkah sedikitkah, umurnya sampai berapa tahun, beruntungkah di dunia, gawiannya nang kayak apa. Nah, jadi di 4 bulan ini orang berdoa. Ini biasanya bubuhan Jawa aja kayak itu aja. Apa ngarannya, kenduri kah? Nah, kendurian 4 bulanan berhimatannya berdoa aja di 4 bulan tadi, karena pencatatannya di situ di 4 bulan tadi ruh ditiup di situ. Nah, kalau kita pas 7 bulan, itu ada juga dalilnya. Itu ketika Siti Hawa mengandung masih kecil, kandungan Sidin masih merasa ringan lagi. Nah, ketika mulai membesar sudah mulai 7 bulan, Sidin mulai ada rasa berat. Nah, pas merasa berat inilah Nabi Adam merasa panak melahirkan sudah bini Sidin nih. Lalu Nabi Adam berhimat berdoa. Nah, di situ juga ambilannya orang tua kita sebagian yang ketika 7 bulan berdoa itu Nabi Adam berhemat berdoa di situ. Nah, ini 4 bulan ini bagus juga kalau betian kena minai bini minai. Nah, 4 bulan ini berhemat berdoa. Nah, minta panjangkan umur anak, jadikan anak yang soleh solehah ya kah, beruntung hidupnya.
kadang bari supan imbah lahir. Apa pulang apa fisiknya bagus, kada kurang tah. Ada imbah lahir haro, bari supan dah. Imbah lahiran nih, bari supan bidan imbah bulik kehilangan cincin. Mencari bebulik kayak bidan ke rumah sinang melahirkan nih, adakah jadi bidan cincinku tertinggal, ada aja kan jadi bidan aku rasa di sini aja dah, hati pilik mata bidan melihat dihiga sampai di sekitaran bayi ada juga melihat tangan bayi ini menggenggam. Nah buka bidannya, nah jadi bidan, nah cincinnya di tangan bayinya sekalinya. Abah jar abahnya belum Tuhan ini sudah bari supan jar ini jadi pas 4 bulan ini bihimat ya, kan berapa bulan dah min diparut berapa bulan dah tahu deh. Nah ini jadi rancaknya belum selamat 4 bulan ini sampai lahiran 5 bulan. Nah yo jagain ustad, nah banyak aja ustadnya. Hatta yakunu mana deh wasakiyun au sa'idun, dan kecelakaannya atau keberuntungan, artinya celakakah hidupnya karena beruntungkah itu sudah dicatat, sudah dicatat. Ini rezeki kita sudah dicatat juga lah. Ada kawan juga pun lain rezeki biar sudah dalam untung bisa aja telapas gugur padahal sudah di mulut. Nah tapi tulisannya lain rezeki kita timbul terluak mati sudah ada juga ketentuannya, gugur di gedung, gugur tinggi di ranjah mobil pulang, hidup pulang, masih hidup kemos ada kalau Tom Jerry sudah gugur dirujuk mobil masih hidupnya. Alahan yang pina takutan mati sehat bener timbul mati bekajut. Ada kisah lah kai Tuhan juga nih mulai umur si Dini takutan bener lawan mati, tiap minggu check up lawan kesehatan di check up. Jadi pas kebetulan jadwal check up hari ini pas anak kadadaan yang membawa di antara dada kadada dokternya jam 6 tutup dah, jam 6 malam tutup, jam 6 sore tulaklah bersepeda motor nekat sorang check up mencek kesehatan sampai di praktek dokter, dilihatlah diperiksa darah normal, kolesterolnya normal, bawahnya normal, bawahnya darah tuh nah ada pernya tuh nah normal juga, jadi seraba normal, gula normal, jadi panjang lagi umurku jadi sedikit. Jadi bulik ini pede benar. Pas bulik itu hari gerimis, pas di tikungan langsung si seraba normal tadi tikungan langsung dirujuk terak. Jadi yang normal tadi mati situ sini. Nah, jadi dikira sini masih panjang. Jadi kada kawa ditebak. Nah, dirahasiakan. Kenapa hikmahnya dirahasiakan umur? Agar kita selalu berhati-hati menggunakan umur ini. Nah, berhati-hati. Mun dipadhakan akso ikam 65 tahun lagi hanya game. Wah, jar akso lawas lagi. Sawatnya lu naik ke HBI. Sawatnya lu menjablay bebas. Lawas juga lagi mati sawatnya bertaubat tahun umur. Nah, tapi tidak tahu. Nah, jadi takutan juga lah menggunakan berhati-hati lah.
Hendak kulak menjablay busyah mahati rahatan di atas parut jablay. Nah, mati nyaman kah mati sakit kah? Beganangan juga ya kalau itu hikmahnya dah. Jadi rezeki ya juga tuh soalnya jodoh masuk ke rezeki tadi juga dijodoh. Rezeki itu jodoh tadi masuknya di rezeki kita. Ada yang berpacaran soalnya mulai dalam parut, bos sampai SMA, cinta mati bener kisahnya nih. Kiranya jodoh bener. Sekalinya kawinnya lawan orang lain. Wajar, aku merawat, aku nang memupuk. Sekalinya orang nang memetik buahnya. Apa kabar? Itu yang ngarannya Jogja, jodoh orang yang aku jaga. Anak awak, kalau lain jodoh kadang kau dipaksa. Alana kada tahu-tahu, aja pindah nganga ulangnya. Orang jodohnya lawan orang nang. Bang tadi kada kau disangka-sangka. Ada yang satu, ada yang dua. Pian berapa lu tulang sulbi pian? Sebuting jaga kurang ini kalau dua ada harapan. Nah, gawian sudah catat jelas. Beruntung di dunia atau celaka sudah ada juga ketentuannya. Fawalladzi la ilaha illa la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Naudzubillah. Hatta fawalladzi maka demi orang yang tidak ada Tuhan melainkan Ia, tidak ada Tuhan selainnya, yaitu Allah, demi Allah maksudnya jadi Rasulullah nih, bahwasanya salah seorang kalian sungguh berbuat ia, beramal ia dengan amal penduduk surga. Gawean penduduk surga tahu aja lah, yang bagus-bagus lah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga tidak ada antaranya seseorang tadi wabainaha dan antara surga illa dhiraun melainkan sehasta aja parak benar sudah. Fayasbiqu alaihil kitab maka mendahului atasnya oleh catatan, artinya ini di catatan ini ahli neraka. Fayamal maka mengerjakanlah ia bi amali ahli nar dengan pekerjaan ahli neraka, fayadkhuluha maka masuklah ia akan dia neraka. Padahal gawian bagus benar. Sekalinya di akhir-akhir timbul menggawin karena bagus, pas gini matinya suul khotimah jadinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan ada bahwasanya salah seorang dari kalian juga sungguh beramal ia dengan gawian amal ahli neraka sehingga tidak ada antaranya dan antara neraka itu melainkan satu dhira, sehasta aja parak benar. Fa yasbiqu alaihi kitab maka mendahului atasnya oleh catatan, di catatan ini ahli surga. Padahal gawiannya ahli neraka, tapi catatan menentukan ini ahli surga. Pasti payak malu maka beramallah ia dengan amal ahli surga, fayadkhuluha maka masuk ia akan dia. Jadi ianya al-amal bil khawatim gitu. Segala gawian itu ditentukan di ujungnya juga. Ujungnya juga. Ujar orang ibarat orang balapan tuh MotoGP, biar startnya di posisi paling buncit, tapi ianya finishnya bisa aja finishnya di nomor 1, 2, 3 naik podium. Itulah. Jadi gawian kita kayak ini lah, berdoa-doa ya mudahan istiqomah sampai ke mati gitu dah. Jangan dicabut.
barakah habaib, berkah kai Habib. Mudahan jangan sampai lapas gawe lagi ini. Takutannya gitu, takutannya ya. Takutan. Ini berakat sidin, bertawasul kita berakat sidin, mudahan jangan lepas gitu dah. Jangan lepas. Jadi kita juga pulang melihat gawean orang maksiat, jangan juga langsung memponis ini ahli neraka. Siapa tahu akhir umurnya surga tadi. Akhir umurnya husnul khotimah. Wa anhu qala Rasulullah wallahu subhanahu wa taala alam. Sampai di sini hadisnya kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.